Halo, malam, malam Dok. Malam. Ya, malam semuanya. Thank you. Malam ini saya mau sharing sebetulnya sih lebih kepada sharing untuk perjalanan saya diakses dan tools-tools yang sangat mudah menurut saya. Nah, dan ini memang butuh latihan gitu. Karena topiknya yang malam ini adalah bagaimana kekuatan bertanya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ya, boleh diketik atau kasih kode kalau mau tanya. Ya, Tools yang sebelum paling sebelum sebelum mulai, yuk kita latihan bertanya dengan sebuah pertanyaan yang gampang. Yuk, Kak Yola. oke. Pertanyaan apa yang saya bisa tanyakan di sini? Yuk, semua dalam hatinya masing-masing. Mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan apa yang saya bisa tanyakan di kelas ini yang akan membantu saya membuka perjalanan kesadaran saya lebih baik. Jadi tanya aja dulu, nanti pada saat kita dengerin Kak Yola cerita, nanti akan tahu ada pertanyaan yang bakal muncul. Cepat-cepat angkat tangan dan tanyakan sebelum nanti hilang. Oke? Yuk kita mulai. Silakan Kak Yola. Oke. Nah, pertanyaan ini kan ada di materi pertama kita belajar akses bars. Dan bukan kebetulan juga saya sebagai fasilitator. Sebetulnya fasilitator itu bukan tanpa alasan juga, karena saya sendiri adalah pemakai atau pengguna tools itu setiap saat dalam kondisi apapun, selalu dalam pertanyaan. Karena saya percaya dengan diri saya yakin dengan diri saya, maka saya selalu bertanya kepada diri saya, apa yang bisa saya ciptakan lebih hari ini yang membuat saya lebih happy kah, lebih joy kah? Itu pertanyaan saya setiap hari. Lebih banyak menciptakan uang, lebih kreatif, saya minta lebih dari semesta. Nah, mungkin teman-teman ada yang susah banget bertanya. Pasti karena ada sesuatu di bawah sadar kita yang waktu kita kecil setiap bertanya, jangan tanya terus. Mungkin orang tua kita males jawab gitu kan. Kemarin saya waktu kelas sama dokter juga saya bilang, dok dulu anak saya suruh berhenti bertanya karena saya capek jawabnya gitu. Ini itu belum dijawab satu, jawab lagi, jawab satu, jawab lagi. Disitulah maka kita jadi susah untuk bertanya gitu. Nah, akhirnya saya belajar kekuatan bertanya itu sangat powerful dan membuat kita tidak stuck. Kemarin ada dok yang bilang sama saya, Bu, saya stuck di money. Nah, pada saat stuck di money itu udah signifikan dan itu nggak akan jalan karena kita udah mentok. Nah, Kita udah milih buat mentok. udah milih untuk itu gitu, solid lagi kan, diulang-ulang lagi, maka itu terjadi. Karena apa yang kita ucapkan kan doa. Saya bilang, kenapa nggak diganti pertanyaannya? Apa yang saya bisa ciptakan yang selama ini mungkin saya belum bersedia melihat yang berhubungan dengan kreativitas kah? Atau apakah yang hubungan dengan money? Nah, pertanyaan itulah yang membuka semua possibility. Karena jelas di buku ini, saya kebetulan tadi habis fasilitasi di Medan, pertanyaan itu memberdayakan. Nah, itu. Nah, teman-teman silakan mulai bertanya apapun. Bahkan bingung pun, aduh aku lagi bingung. Apa yang membuat saya bingung ya? Yang saya nggak ngerti, itu pun bertanya. Seperti Ya. itu. Jadi jangan terus langsung, aduh aku bingung, mati aku. Nah, itu kesimpulan. Berarti kita sendiri yang sedang menghambat langkah kita. Mungkin Safina bisa senyum nih waktu kita belajar bertanya. Terus, dokter aku bingung. Ya tanya, kenapa kamu bingung? Gitu kan. Itu aja udah pertanyaan. Jadi teman-teman belajar bertanya. Karena banyak sekali, apa ya, kreativitas kita, potensi kita yang belum digali. Yang gali itu Betul. cuman kita doang dengan pertanyaan. Ya. Bahkan yang simple dok, kemarin aku baca yang di buku Mani. Apa yang membuat saya bersedia untuk muncul? Iya. Nah, Itu sering kali muncul juga di berbagai macam problem ya, karena kayak relation suka sembunyi, money suka sembunyi, pengen terkenal tapi nggak mau kelihatan, itu sering sekali memang. yes, itu perfect ya dok. Mau Iya tapi betul enggak itu. gitu kan? Ya, Pengen cari cinta tapi yang dicari musuh, itu menyenangkan sekali. cuman begini dok. Kalau saya pertanyaan itu jangan cuma sekali bertanya. Kalau saya kejar lagi dengan pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya ada yang muncul, saya tanya lagi. Terus caranya gimana? Muncul lagi. Saya harus ketemu dengan siapa?
muncul lagi, saya akan selalu kejar dengan pertanyaan sampai saya dapat, oh ini ya maksudnya, baru kita action, biasanya gitu. Nah biasanya yang saya sendiri kadang-kadang juga nggak sabar bertanya, terus kita jawab sendiri. Nah, itu dia. Itu dia. Di situ masalahnya mulai muncul. Jadi, kita tuh bertanya bukan buat dijawab loh. Yes. Kita tuh bertanya teh berdoa sebetulnya. Jadi kita tuh nanyanya ke Tuhan. Apapun yang kamu bingung dan kamu bertanya ke semesta, kamu tidak cari jawabannya. Kamu nanya, kalau masalahmu ke orang, kamu nanyanya ke orang, jangan dibalik. Karena waktu hari Minggu itu waktu hari Sabtu, waktu hari waktu hari Kamis tuh, aku ketemu dengan praktisi, dan kemudian ada beberapa gesekan yang begitu aku lihat langsung masuk semua di kepala, harus aku nanya, loh, kamu kenapa ada gesekan sama aku dan ada gesekan dengan orang itu? Aku bilang, ya karena gini. Loh, kok kamu nggak nanya ke aku? Aku nanya gitu. Aku udah nanya, Dok. Enggak, kapan kamu pernah nanya? Iya, aku nanyanya ke Tuhan. Aku bilang, hello, kamu teh berasumsi aku A, terus kamu teh nanyanya ke Tuhan, jadi kamu sengaja cari gara-gara biar tambah membara maksudnya. Gituin sama aku. Karena kalau kamu nanya ke Tuhan kan urusannya sama Tuhan dong, makanya nanyanya ke Tuhan. Lah ini urusannya sama aku, kok nanyanya sama Tuhan? Jadi misalnya gini, aku sama Radit temen, terus tato Radit ngerebut pacarku Yola misalnya, terus aku tuh nanya, Tuhan, apakah Yola pacaran sama Radit? Tuhan, apakah Radit pacaran sama Yola? Membuka sesuatu? Enggak lah, makin berasumsi kan. Harusnya aku nanya, loh Yol, kamu pacaran sama temenku? Atau, loh Dit, kamu pacaran sama pacarku? Harusnya kan gitu. Ya. Makanya questions itu memang lucu. Kalau kita nggak belajar, kita pikir, gampang, cuma nanya. Tapi berkali-kali waktu dicek, bukan pertanyaan yang ditanya. Statement dipaksakan pakai tanda tanya, atau kesimpulan dipaksakan pakai tanda tanya. Ya kan, iyalah ya? Iya, betul. Iya, itu betul banget, Dok. Jadi, kita bertanya itu, jawabannya itu unik soalnya, Dok. Ya. Nggak langsung dijawab, kadang-kadang butuh waktu dulu gitu, kita nggak sabaran gitu, mana sih jawabannya nggak ada gitu, soalnya kita nggak percaya sama diri kita dan semesta. Kadang-kadang memang jawaban itu lewat media kah, lewat orang kah, bahkan lewat film itu pun dijawab gitu loh. Kita nonton film apa, kok ini ya jawabannya ya gitu. Betul. Itu bukan bertanya terus jawabannya langsung kedengeran, itu pun belum tentu, Dok. Dan yang pasti kita mesti present ya, kita hening. Dalam hening itu kita dapat jawaban atas pertanyaan kita, dan terus kejar dengan pertanyaan gitu loh. Karena kalau cuma bertanya sekali terus oh ini muncul, terus stuck lagi kita kejar lagi dengan pertanyaan. Bagaimana caranya? Bisakah saya rubah? Kalau bisa dirubah, gimana caranya? Saya harus ngapain gitu. Nah itu terutama kelas-kelas nih, Dok. Saya soalnya kemarin dapat kelas juga yang saya heavy, tapi saya bertanya terus, apakah kelas ini membuat saya menjadi lebih bertumbuh? Saya bilang iya. Oke, kalau gitu, kalau memang iya, mudahkan saya dalam dananya, waktunya, tenaganya, atau apapun. Akhirnya dia datang, oh oke, berarti ini benar kelas yang bisa saya ambil, dan itu ternyata benar gitu, Dok. Nah, itu Nah, yang ini teman-teman ada yang paham tentang yang dimaksud Yola present nggak? Ada yang udah ngerti apa yang dimaksud present nggak? Boleh jelasin kalau ada yang udah ngerti? Karena nanti kalau nggak, kita mau maju ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, nanti makin bingung kalau nggak ngerti di awal. Ngerti nggak yang dimaksud present itu apa? Siapa coba? Bu Yeni, silakan. Saat ini sih saya menganggapnya kalau kita fokus ya, present. No. Present bukan fokus. Bukan fokus ya, Dok ya. Bukan. Waktu itu dicontohkan juga ya, kalau saya Muslim, sholat saya bilang ini ya, kalau bahasa agama tuh khusyuk, tapi kalau itu kan present melakukan apa yang kita lakukan itu. Yes, ya present itu khusyuk, ya, tapi kita memaknainya khusyuk salah. gitu.
Karena kusuk bukan Oh. fokus. Oh, Kusuk tuh bukan tapi fokus. khusus bukan fokus ya? Ya, Bukan. maksudnya yang kita lakukan, ya kita tahu apa yang sedang kita kerjakan gitu loh. Nah, Gitu itu ya? yang namanya present. Kita tuh tahu apa yang sedang kita kerjakan dan bukan Ya. terfokus, tapi malah relax. Karena kalau fokus, kita nih fokus banget baca Quran, kita cuma bisa lihat yang di buku, terus yang lainnya hilang. Bunyi di pintu nggak tahu, orang masuk nggak tahu, ada maling yang masuk nggak tahu, atau buka mata, lah rumahnya kosong semua, dirampok orang. Itu fokus. Tahu satu, lupa 1000. Tapi present itu tahu 1000. Oh gitu. Paham ya? Yes, present itu benar-benar hadir seutuhnya, tahu 1000. Jadi nggak memusatkan diri ke siapapun, tapi relax dan receiving seluruhnya. Kita tahu di sana ada apa, kita tahu ini terjadi apa, kita tahu semuanya. Itu present, hadir seutuhnya. 100% ya dok ya, hadir ya. Ya, jadi misalnya lagi kelas nih, bukan otaknya lagi pengen kopi, lagi ngecek dapur, lagi itu siapa ada di sana, dan itu bukan gitu. Jadi benar-benar hadir seutuhnya di sini. Paham ya? Gitu ya. Jadi Oke, kalau paham. kita diakses, kita malah latihan untuk nggak fokus. Ya, Untuk nggak fokus. kita latihan untuk tidak fokus. Kita selalu berlatih untuk relax. Relax ya dok. Fokus di wilayahnya pikiran. NLP, LOA, meditasi, pasti fokus. Tapi kalau kamu meditasi ikut jalur dalam, bukan nyogok, maksudnya kamu jalur murid langsung, bukan murid luar, jadi murid internal, kamu pegang sumpah, kamu pegang janji, baru biasanya kamu diajarin meditasi tingkat tingginya. Meditasi tingkat tinggi itu present, hadir seutuhnya, bukan fokus di sini, tapi relax. Beda total. Ya. Ya, Mungkin nanti butuh latihan lagi Bu Yeni. iya. Ya. Jadi mungkin ini ada satu pertanyaan menarik sih dok. Tadi saya juga baca-baca tentang pertanyaan ya. Karena saya sering banget mengumpulkan pertanyaan dari buku-buku yang saya baca. Terus saya coba saya mau tanya dengan pertanyaan ini apa yang terjadi seperti itu dok. Jadi experience gitu. Dari buku aja yang di buku akses aja itu Gary udah jelas kok bilang bahwa hidup seperti apa yang ingin saya, hidup seperti apa yang saya inginkan, itu udah pertanyaan. Betul. Pertanyaan betul banget. Ya kan? Tapi mungkin kita lupa hal yang simpel aja kita jarang bertanya gitu dok. Nah itu. Jadi tiap kali kita ngerasa, duh aku kok nggak bisa bertanya, ya ayo hubungin kami, hubungin Kak Yola. Ambil private sesi atau ambil kelas dan kemudian bilang, Kak, aku sulit bertanya. Tiap kali aku bertanya mungkin ada serangan takut atau serangan bingung atau nge-freeze atau nge-hang atau apapun itu. Ngomong sama fasilitatornya. Nanti kita akan fasilitasi karena bertanya itu bukan suatu hal yang sulit karena kamu udah lahir dengan kemampuan nanya. Nah, coba lihat anak kecil. Ada nggak yang diem? Langsung tahu. Enggak kan? Ma ini apa? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa ini itu? Kenapa? Selalu nanya. Jadi itu adalah modal kita yang sudah dikasih dari lahir. Nah, pertanyaannya adalah, kok kamu dari lahir jago nanya? Segala hal kamu pertanyain, ada apa nih gerangan? Kok ujuk-ujuk kamu tersilent? Hup, gak bisa nanya, ngehang, nge-freeze, block, bingung. Nah, ini loh yang mau digali. Karena dengan bertanya, kamu loh dari anak kecil sampai sekarang jadi kayak gini. Kayak gini yang sekarang itu dengan semua blok-bloknya loh ya. Kemampuan bertanya mau diblok, ini mau diblok, sampai kamu sekarang bingung mau tanya apa. Kamu loh sampai jadi kayak gini. Keren, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang sudah kaya, ada yang sudah ini itu segala macam. Sekarang bayangin, kalau kemampuan bertanyamu bisa pulih lagi 100% kayak anak kecil yang selalu bertanya ke semesta, kira-kira hidup macam apa yang kamu bisa dapetin? Yes. Itu seru banget loh. Seru banget itu. Seru. Kemarin saya dari Medan kan dok, saya kan
teman saya udah sampai di sini. Saya cuma bertanya sama semesta, bilang, semesta fasilitasi saya ya Ya, dengan isu endori pada saat ke Medan. Yang ada, saya dijemput dong. Dijemput ya, sama yang mau belajar sama saya, yang mau saya fasilitasi. ya. Dia bilang, saya sampainya malam, nggak apa-apa, Miss, saya jemput. Dijemput, terus diantrin, udah disiapin oleh-oleh. Saya langsung, wow, ini keren banget ya, saya cuma tanya aja, dan semesta memfasilitasi itu dengan kemudahannya. Itu simple sekali. Gitu. Yes. Jadi, Dan kalian merhatiin nggak cara Kak Yola bertanya? Dia udah nyelasin tadi kayaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya 6 kali Yola cerita tentang nanya tuh ngejer. Ngerti nggak? Nanya tuh nggak, Safina, rumahmu di mana? Di Jakarta. Oh iya. Terus quick, 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 quick. Terus diem. Nanya tuh kayak pacaran loh. Nanya itu kamu tuh pengen tahu, pengen kenal, kamu tuh tertarik dengan itu gitu loh. Nah, pertanyaannya, kok kamu nih nggak tertarik dengan hidupmu yang berkelimpahan sih? Kita lagi kelas uang nih. Kok kamu tuh nggak tertarik dengan hidup yang uangnya ada, uangnya mapan, kerjaannya bagus, income-nya bagus. Ya, nengok ke kiri dapat duit, nengok ke kanan dapat duit. Kok kamu tuh nggak nanya kehidupan yang itu gitu loh. Jangan-jangan kamu nggak tertarik deh dengan kehidupan yang itu. Mau, tapi nggak mau. Pengen, tapi takut. Mau maju, tapi maunya mundur. Itu tuh, ayo di kelas ngobrol sama kita fasilitatornya. Karena apa? Bertanya, kalau kamu nggak menciptakan interest ke dirimu sendiri, akan sangat sulit kamu ngejar sebuah pertanyaan. Pasti nanti, rumahmu di mana? Nomor berapa? Nomor teleponmu berapa? Terus, quick, 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 habis. Karena memang pada dasarnya kamu nggak interest. Tapi kenapa kamu waktu pacaran bisa telepon-teleponan sampai setengah 1, setengah 2, setengah 3? Ayo, ngomong apa itu? Kok selalu ada pertanyaan? Kok selalu ada yang dibahas? Kok selalu ada topik? Nah itu loh questions. yes. Karena kamu mulai dari keinginan pengen tahu. Nah kita ini seringkali nggak mau tahu sama hidup kita sendiri. Ah ya sudahlah, Tuhan ngasih ini yang ini ayolah. Bahasa Jawa. Ya sudahlah, Tuhan kasihnya kayak gini aja deh gitu. Nggak Iya. nggak minta lebih, nggak nanya, nggak kenapa ya aku dikasihnya beda, kok dia dapatnya gede, aku dapatnya kecil, kenapa ya aku dapatnya kecil gitu. Kita tuh nggak nanya, kita tuh nggak interest sama diri sendiri. Nah, Yola tuh tadi ngasih contoh berkali-kali, nanya tuh ngejer, tanya terus, misalnya gini, kok uangnya nggak datang? Ini ada apa ya? What? Harusnya dari siapa uang ini bisa muncul? Who? Kemana aku bisa nyari biar uang ini bisa muncul? Aku mesti kontak sama siapa? Where? Which? Di mana aku mesti pergi? Di mana aku mesti buka sosmed, bikin sosmed, create engagement? Di mana aku mesti create? Where? Terus terakhir adalah how. Aku mesti gimana biar aku bisa ketemu sama mereka dan kerjaanku bisa ngalir. Jadi yang namanya nanya tuh bener-bener digali. Sampai kita tuh kenal sama yang kita mau. Bukan cuman, ini apa? Donat. Oh iya, wis. Berarti kamu nggak tertarik. Ini apa? Duit. Oh iya, wis. Berarti kamu nggak tertarik kaya. Kamu nggak ngejer, kamu nggak merasa tertarik dengan hal itu dan kamu nggak menciptakan ketertarikan. Yes, berarti nanya harus cerewet, betul. Dan semua judgementmu tentang cerewet, tolong cabut, batalkan, dan hancurkan semuanya, ya. Kayola, ada pertanyaan dari Ya, Carolina tuh. Karolin. Ya, Karolin. Halo, Karolin. Masih di mute, Karolin. Pertanyaan itu dari diri sendiri apa juga terus kita tanya-tanya terus. Contohnya kayak tadi, tiba-tiba waktu di jalan saya tuh muncul emosi benci sama uang. Terus saya tanya, apa ini? Kenapa? Maksudnya emosi apa yang muncul apa segala macam. Akhirnya mentok, dia nggak mau kasih tahu. Apakah kita juga akhirnya, maksudnya setelah mentok ini, apakah kita tanya Tuhan terus menerus gitu? Atau gimana? Thank you. Silahkan, Yol.
Ya, kalau Caroline ini sharing dari saya ya. Kalau saya mentok, saya bertanya lagi sama Tuhan lagi. Tuhan, ini kenapa mentok? Apa yang membuat saya mentok di sini? Terus saya kejar pertanyaan. Jadi kalaupun mentok pun saya minta lagi. Terus kalau nggak ngerti juga, saya nggak ngerti, perjelas lagi. Clue-nya apa? Kasih tahu saya signalnya apa? Kasih tahu saya kodenya apa? Saya selalu bertanya seperti itu. Jadi buat saya nggak ada kata mentok. Saya akan cari celah untuk bertanya kanan kiri apapun saya akan tanya caranya. Itu sih Caroline yang saya coba untuk bertanya, karena buat saya bertanya itu sebenarnya kita lebih minta petunjuk sama Tuhan. Itu sih. Jadi terus bingung pun saya tanya, mentok pun saya tanya, kasih tahu clue-nya, saya nggak ngerti. Kasih tahu saya signalnya, saya nggak ngerti, saya harus kemana. Nah itu selalu saya bertanya seperti itu, Caroline. Jadi jangan dibikin mentok, karena kan kita sebagai infinite being itu kan berfungsi dari energi, ruang, kesadaran, pilihan, magic, miracle, possibility, dan misteri. Itu loh kita. Jadi buat saya, semuanya bisa dirubah. Semua bisa ditanya. Dan pasti ada jawabannya, pasti. Itu sih dari saya, Caroline, Pak. Ngerti ya? Thank you. Bisa terus. Itu sih, Dok, yang selama ini saya selalu tanya. Karena saya paling suka itu gali di dalam diri. Karena saya tahu pada saat saya gali di dalam diri itu banyak banget potensi yang saya nggak ngerti, makanya saya selalu bertanya, apalagi nih yang membuat saya muncul? Mau seperti apa munculnya? Gitu. Dan setiap hari pas selalu saya bertanya, apalagi Tuhan yang bisa saya dapatkan lebih happy, lebih joy, lebih kreatif. Itu setiap hari. Nggak pernah enggak. Makanya setiap hari saya merasakan selalu berubah-ubah energinya. Dan itu selalu berbeda-beda. Di situ loh kita fun loh. Jadi kita nggak monoton dengan hidup yang seperti ini. Saya selalu minta lebih dari kemarin. Lebih happy, lebih banyak menciptakan uang, lebih kreatif, lebih sehat. Terus saya tanya lagi, bagaimana caranya saya supaya ketemu dengan orang-orang yang bisa memberikan kontribusi terhadap hidup saya, yang bisa co-create bersama dengan Isjo Endor, itu selalu saya minta. Itu sih, Dok, itu selalu, saya nggak pernah nggak minta setiap hari, karena rugi kalau saya nggak minta ya. Itu sih. Iya, yang mudah-mudahan. Dan setiap kali kita aware something itu jangan langsung nuduh ke diri sendiri dulu loh ya. Loh, kok aku ngerasa benci sama uang? Itu sudah self-claiming. Kok aku? Berarti kamu udah ngambilan dari luar, kamu jadikan milikmu. Nah, akses di kelas bars itu ajarin who does this belong to. Dan please, latihan jangan pernah self-claiming. Jadi kalau ngerasa sakit, oh sakit, punya siapa? Benci, punya siapa? Selalu bertanya duluan, jangan langsung, loh, aku benci. Terus baru nanya, ini punya siapa? Wis telat, wis mau klaim. Yes. Ada pertanyaan lagi dari Bu Yeni kayaknya. Silakan Bu Yeni. Mbak Yola, beberapa seminggu yang lalu ya kita belajar meminta. Ya. Nah, waktu kita bikin permintaan, kalau tadi Mbak Yola juga bilang waktu sebelum ke Medan itu kan bukan bertanya tapi meminta. Misalnya saya minta difasilitasi untuk di sana begini-begini. Nah, antara meminta dan bertanya, ketika kita minta sesuatu, apakah kita juga harus kejar dengan pertanyaan lagi, atau kalau kemarin kan kita minta aja gitu, semua dimintain begitu ya. Sekarang pun yang saya praktekkan yang baru meminta aja gitu. Walaupun memang mungkin terlalu global. Mbak Yola kemarin mencontohkan misalnya setiap hari saya minta hari ini menjadi hari yang penuh gini, seperti itu ya. Saya juga sama. Saya minta hari ini menjadi hari terbaik saya untuk apa-apa gitu ya, banyak tuh ininya. Apakah cukup berhenti di situ di permintaan atau harus kita kejar dengan pertanyaan seperti Mbak Yola tadi? Ya. Kalau saya gini, Ibu, saya meminta juga saya lakukan, bertanya juga saya lakukan gitu. Karena kan possibility itu bisa datang dari permintaan kita atau dari pertanyaan kita gitu, Ibu. Jadi semua tool itu saya pakai semuanya karena saya pengen apa ya?
ini mau kemana sih setelah saya meminta akan terjadi seperti apa, setelah saya bertanya akan jadi seperti apa. Karena pada dasarnya permintaan dan pertanyaan itu nanti akan jadi kayak secara otomatis itu nyambung gitu loh Ibu. Ya. Itu sih, jadi saya udah nggak bisa bedakan lagi mana minta, mana bertanya, karena itu otomatis di saat minta, kadang saya bertanya dulu, terus tiba-tiba saya minta lagi, terus saya bertanya lagi, karena otomatis gitu loh Ibu. Mungkin karena kita baru latihan, jadi kita bingung gimana kita jadi kita pertanyaan gitu mungkin ya. Ya betul, semuanya kita minta aja, bahasanya dengan kita meminta, walaupun itu sebetulnya pikir-pikir itu bertanya juga ya, bagaimana caranya gitu ya. Tapi kan saya minta difasilitasi caranya seperti apa gitu ya, minta ya sama-sama aja sebetulnya ya, meminta tapi dengan pertanyaan juga ya. Baik kalau gitu Mbak Ella, thank you. Ya. Kira-kira kayak gini nih, seandainya kita kejebak di kamar dan kemudian lapar, terus mau beli makan, apa yang kamu lakuin pertama kali? Bertanya kan, gimana caranya aku bisa dapat makan? Terus kamu, ting, ada handphone. Oh iya ada handphone. Ting, Gojek. Oh iya Gojek. Langsung kamu meminta. Pencet order, meminta kan? Dan kamu udah selesaikan semua itu dan tahu makanan datang ke tempatmu karena kamu sudah bertanya di awal, gimana caranya aku dapat makanan? Nah, ketika kita paham ini, artinya semua dalam kehidupan itu akan bisa dapat. Waktu kalian pacaran, kalian nanya nggak? Ih, ada Radit, kece banget. Gimana caranya aku bisa kenal dia? Nanya kan? Ih, ada Safina, aduh, nomor teleponnya berapa ya? Nanya kan? Kita sudah minta. Dan kemudian Toto dapat kenalan, dapat ini, ada yang ngasih tahu nomor teleponnya. Toto kamu berani memberanikan diri. Safina, boleh kenal gak? Terus kamu minta kan, boleh nggak aku tahu nomor teleponmu? Terus kamu dapat nomor teleponnya. Nah, kira-kira kita sama Tuhan juga gitu. Kita tuh, ya bahasa kita kelihatannya kayak ngotot ya. Tapi itu whatever it takes. Begitu kamu mau sesuatu, kamu kejar sampai dapat. Nah, energi itu loh yang kita sering lupa. Tapi di pacaran bisa. Nah, itu yang saya bingung. Cari uang nggak bisa. Nah, itu saya lebih bingung lagi. Itu yang sering saya minta Dok. Misalnya saya memang saya selalu membiasakan diri untuk menabung ya Dok. Jadi uang itu maksud saya itu pengeluaran sama pemasukan itu saya usahakan lebih banyak pemasukan. Jadi saya selalu punya uang simpanan, tapi saya tidak punya uang juga yang mondar-mandir di ATM saya. Saya pada saat itu uangnya di ATM itu udah sedikit lah nominalnya. Saya selalu minta sama Tuhan. Tuhan, saya minta uang buat ini, tapi saya sebenarnya ada uang di ATM, tapi saya minta yang di rekening ini. Dan itu pun diberikan gitu. Jadi sesimpel itu saya minta. Misalnya saya minta ke Bali, saya minta ke Medan, dan saya nggak utak-atik lagi tabungan saya. Bahasa itu udah saya tabung, jadi saya nggak mau utak-atik. Saya cuma minta yang ada sekarang ini saya butuhnya ini. Itu agak ngotot juga sih Dok. Waktu ke Bali kemarin malam itu belum dijawab Dok. Saya malam masih agak keras. Tuhan, saya kan tadi minta gitu kan. Terus paginya itu udah ditransfer uangnya. Itu demand ya. Jadi pada saat kita benar-benar aku tuh minta ini dan kita menciptakan demand di situ, kita tuh benar-benar whatever it takes energy. Nah, sering kali kita tuh nggak gunakan whatever it takes di kerangka whatever it takes. Karena gunakan segala cara tuh benar-benar ya generating, create, dan instituting. Bukan, Tuhan minta uang, terus kamu nunggu kantongmu tato kecemplungan koin emas itu. Nggak bisa loh. Yang namanya possibility itu muncul depan mata dan akan berubah jadi sesuatu kalau kamu berani action, grab, dan do it. Nah, sering kali kita itu minta, terus habis itu possibility-nya muncul, terus bengong. Terus langsung bikin kesimpulan. Tuh kan, kerjaan itu bukan buat aku, bukan hokiku. Nah, itu kalau Tuhan bisa ngakak, dia ngakak loh. Lu yang minta, si taruh depan matamu, lu yang nggak ngambil, terus kalau bilang kamu, lah kan, bukan hokiku. Itu kalau Tuhan bisa ngakak loh itu. Tapi ini sering banget kejadian sama kita.
Berapa dari kalian yang sudah minta, Tuhan minta tender yang gede, terus satu tender gede yang datang, terus habis itu tendernya hilang. Somehow di last minute kamu udah ngerasa yes atau no. Karena kamu nggak generate, create, and instituted. Kita tuh sering lupa di institutnya. Jadi ibarat kita mau minta, Tuhan, aku minta penghasilan 40 juta per bulan. Oke, langsung Tuhan kasih ide ke kamu, ke otakmu. Ayo, ambil franchise McD misalnya. Terus kamu create, kamu bayar franchise McD. Terus habis itu kamu bangun gedungnya, kamu bangun ciptain sistemnya, kamu kerjain SOP dan segala macamnya. Create sudah jalan, generate sudah jalan, gedung, building, and system sudah jadi. Institut itu ya buka toko, besok buka, besoknya buka lagi, besoknya buka lagi, di institut terus, dikerjain terus, tokonya buka terus, jalan terus. Jadi kamu bisa create 40 juta per bulan. Nah, kita tuh udah sering create, generate, terus institutnya pura-pura lupa, terus langsung kesimpulan. Tuh kan, aku nggak hoki di bidang ini. Aku tuh nggak cocok buat kerjaan ini. Dan kita tuh banyak tentang itu. Yes. Dan uniknya kan dok, kalau di akses itu kan, di saat kita dikasih pun kita bisa minta lebih lagi. Oh iya, lah nggak ada yang ngelarang minta Jangan kok. berhenti lagi, minta lagi. Dan Iya. minta lagi, dikasih lagi, minta lagi. Karena kan kita sedang membangun, dokter bangun, ya berarti saya minta lagi, minta lagi, minta lagi gitu loh. Itu sih yang uniknya. Jadi kayak kita tuh terus bertumbuh gitu. Nah, itu Dan uniknya. nyadar nggak, kita mintanya dari yang logik dan nggak logik pun sering dikabulkan. Tato lagi pergi, nikmatin jalan-jalan. Aduh, kebunnya cakep banget. Tuhan minta dong jangan hujan hari ini. Tato nggak dikasih hujan. Iya, itu sering. Pernah nggak acknowledge? Pernah nggak acknowledge? Aduh, aku dikabulkan doaku. Karena itu modal dasar magicmu keluar berkesinambungan loh. Setiap kali kamu berdoa dan kamu dikabulkan, acknowledge permintaanmu. Aduh, thank you ya, aku minta aku dikasih. Yes. Nah, aku mau tanya sesuatu boleh? Boleh. Kayak misalnya aku minta sesuatu, terus udah dikasih nih. Tapi menurut aku mau lebih lagi gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang tuh Lagi? minta lagi aja gitu kan. Iya. Bukan berarti kita nggak bersyukur kan. No, minta lagi. Yang udah kamu dapetin, berapapun itu, syukurin dulu. Hmm. Nah, itu Ngerti minta kan? Bisa minta lagi. Hmm. Nggak, minta mah unlimited. Kamu nggak pernah dikasih, Priyanka, limitmu 20 juta. Emang ATM? Mengkartu kredit. Dulu pernah kayak, oh iya, minta waktu itu misalnya minta pacar gitu kan. Termanifestasi nih pacarnya nih. Tapi pacarnya tuh beginilah, begitulah. Terus kayak, masa sih I think I deserve more gitu kan. Terus kayak, apa Bentar, aku nggak usah bentar. spesifik banget ya mintanya general aja nanti apa yang datang gitu. No, 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 no. Kamu pernah dengar aku cerita Tuhan minta pacar dan yang dikasih anjing tackle nggak? Enggak. Tuhan, aku minta laki-laki yang baik banget, yang selalu setia nemenin aku dimanapun aku berada, yang sangat baik sama aku. Terus langsung, ting, munculnya pasanganmu anjing tackle. Minta itu yang jelas, karena alam hanya memberikan sesuai permintaanmu. Nanti kalau ada yang lupa-lupa minta lagi gitu ya. Nah, Tuhan minta pacar, lu kan cuma minta pacar kan? Apapun itu, mau kan? Lu kan nggak ngasih spek. Emang salah? Enggak. Makanya permintaan itu yang jelas. Pakai spek sih, tapi belum sampai full spek udah ya udahlah oke lah for now gitu. Ya, hati-hati sama full spek, jangan minta pakai kesimpulan. Ngerti nggak? Tuhan, yang cakep dong, yang panjang mukanya, hidungnya mancung, yang kece gitu loh, berewokan sedikit. Itu kesimpulan. Nanti kamu dikasih yang cakep, mukanya panjang, tapi mukulin kamu terus. Ngerti nggak? Tinggal ditambahin yang sayang sama aku gitu-gitu kan sebenarnya. Iya, tapi Akses ngajarin kamu untuk asking yang open questions. Ada di relationship, kamu baca lagi di kelas yang kemarin, foundation, ada 4 element of intimacy, dan juga bagaimana cara kita meminta relationship. Mintanya gitu caranya.
Lebih milih mana? Ganteng, bidang, nggak selingkuh sama cewek, tapi selingkuh sama cowok. Ayo kan, kamu nggak minta kan? Yang jangan selingkuh sama cowok. Ayo. Aku pernah mintanya nggak apa-apa tuh kalau misalnya nggak apa-apa kalau misalnya nggak maksudnya nggak atletis tapi yang penting cakep soalnya muka itu nggak bisa dirubah tapi badan tuh bisa dirubah. Bener dapet yang kayak gitu. Makanya, pada saat kita aware dengan permintaan, maka kamu udah merancang masa depanmu. Kamu minta orang yang ganteng dan habis itu jelek dia ninggalin kamu, atau kamu minta orang yang nurturing hidupmu, mana yang kamu minta? Hmm. Karena nurturing bakal lebih panjang dibandingkan fisik kan? Mm-mm. Ya, aku minta kerjaan, dapat sih kerjaan, tapi kerjaannya nggak jelas gitu. Tapi ya dapat ya udah aku jalanin dulu for now Soalnya gitu. si Tapi Pri aku cuma mau minta minta kerjaan money. aja, Dok. Aku malah curiga dia mintanya kayak gimana sih? Aku pengen tahu kalau seandainya aku yang jadi Tuhannya, aku ngasih yang itu juga nggak sih? Jangan-jangan permintaan yang kacau, jangan-jangan Tuhan minta kerjaan 5 juta per bulan. Ya udah, dapatnya cuma 5 juta per bulan. Nurturing nggak nurturing, stres nggak stres kan dia nggak minta. Iya. Jadi banyak aspek yang kayak misalnya aku dapat driver, oke, terus aku dapat ya kerjaan yang maksudnya ya nggak terlalu physical labor gitulah. Terus oke sih, cuman ya itu pulangnya jam 10 malam. Lah kan kamu nggak minta. Aku pikir kan ya kalau ya kantoran yang mana mungkin sih pulang jam 10 malam ya. Kan kesimpulan. Aduh, makanya ini mau minta lagi nih. Makanya bikin questions itu yang open questions. Kamu maunya apa? Kerjaan yang berkesimpulan begitu atau kerjaan yang nurturing ke kamu? Kita tuh sering ketakutan minta yang open questions. Aku minta transportasi yang nurturing buat hidupku. Kita tuh nggak pernah minta kayak gitu. Kita seringnya, aku minta Mercedes-Benz seri yang ini. Itu udah kesimpulan loh. Ngerti ya? Ada pertanyaan dari Andira. Dok mau tadi lanjut yang Priyanka, tiba-tiba aku keingetan kan, jadi kemarin-kemarin tuh aku mulai open question gitu loh Dok, jadi maksudnya kayak, Nanyanya ke Yola. Oke, sorry. Hai Mbak Yolan, apa Hai. kabar? Ini loh Mbak Yolan, jadi waktu itu kan aku udah mulai kayak aplikasiin open question gitu kan, gitu. Jadi kayak misalnya, aku mau dong maksudnya di sini orang-orang yang make me Grita sama nurturing. Datang tuh muncul tapi nggak ganteng, terus aku nggak mau. Terus aku nggak mau kan, udah ada judgement banyak. Terus akhirnya aku pot-pokin dulu semuanya gitu. Akhirnya yaudah coba receive aja deh tuh yang nggak ganteng gitu. Bener tuh nurturing ini ngurusin segala macam, bayarin segala macam gitu. Nah terus ini pertanyaannya adalah, misalnya aku open question, terus misalnya cari yang make me glitter sama nurturing, tapi pas munculnya misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi aku gitu kan, selera aku, itu diapain pertama. Terus Bentar. kedua pertanyaan, apa? Aku yang kamu maksud, aku yang pikiran, atau aku yang body? Karena kok aku langsung set, ada yang nggak matching di sini. Apa dong? Aku yang body apa aku yang pikiran ya? Bodymu orgasmik nggak waktu ketemu dia? Enggak, kalem, tenang. Oh fine, oke. Heeh. Body aku santai aja, kayak ya biasa aja, kayak nggak ada yang deg-degan atau gimana, biasa aja. Ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua, itu jadi maksudnya selama ini aku tuh setiap asking apapun itu datang banget, cepet gitu loh. Jadi kayak misalnya aku mau ini update portofolio, ada project datang gitu kan. Terus udah kayak gitu, aku mau ini, semua datang. Nah, di sini akhirnya aku baru sadar tuh kemarin. Semuanya tuh datang dari hal kecil sampai hal gede, tapi pas giliran datang tiba-tiba aku bikin masalah lah, tiba-tiba aku banyak pikiran lah, ini apaan sih gitu kan, mensabotase diri, tiba-tiba takut, terus hilang. Nah aku tuh baru sadarnya tuh lama, ya ampun kemarin aku ngapain ya, kan jadi hilang dong, jadi gone, terus jadi repot sendiri lagi gitu loh Kayolan. Terus akhirnya ya di situ kayak jadi nanya lagi nih ada apa sih nih gitu kan, bikin susah sendiri banget gitu kan. Cuma kalau sekarang udah lebih kindnya nggak nyesel, lebih kayak, "Oh, oke, aku bodoh, oke, ya udah deh aku nanti bikin lagi aja, aku create lagi aja," gitu kan. Cuma maksudnya ya gemes sendiri aja gitu. Udah 2 aja. Andira bikin gemes. Iya, Andira.
permintaan kamu sebenarnya udah bagus ya, kamu udah bisa dapatkan ya. Cuman mungkin kalau yang aku dapatkan malah dia terlalu cepat memutuskan apa yang dia minta gitu loh, Andira. Jadi maksudnya belum ada pengalaman untuk melihat apa yang kita minta gitu kan, karena pasti yang kita minta yang datang itu pasti ada sesuatu yang akan kita pelajarin apa gitu loh, Andira ya, menurut aku gitu ya. Jadi mungkin karena jangan terburu-buru dulu untuk menganalisa bahwa ini kurang tepat atau apa gitu. Pasti yang hadir, yang datang di permintaan kita itu pasti karena kontribusi kita dan permintaan kita. Artinya Tuhan itu mengajarkan apa atas permintaan ini gitu loh. Karena mungkin saya sudah melewati masa-masa Andira ya dok ya, kita lebih kepada oke, yang datang itu saya terima, terus saya coba dengan pertanyaan-pertanyaan lagi berikutnya, tapi saya tidak mengabaikan atau tidak ada judgement di situ gitu loh, karena setiap yang hadir dalam hidup kita itu pasti membawa sesuatu pesan. Ya. Kalau memang dia nanti udah cukup, kita akan pergi dan dia akan pergi tanpa ada judgement di situ dok. Itu sih yang saya rasakan ya, mungkin perjalanan hidup saya udah lebih panjang daripada Andira, jadi saya lebih kepada ada kebijaksanaan saya yang tunggu sebentar, jangan mengambil kesimpulan, tapi coba diamatin dulu, karena ini semuanya kan kamu yang minta gitu loh, konsekuensinya apa gitu. Jadi saya mengurangi judgement juga, karena pasti dari situ karena kita tidak ada judgement, justru nanti malah yang muncul malah lebih banyak lagi positif yang datang gitu, Andira. Oh berarti kalau misalnya itu kan udah datang nih ya orangnya, so tiba-tiba orangnya tuh jadi bayarin, nyetirin, ngasih project segala macam. Itu kan aku ini kan, aku kayak aduh dia nggak ganteng gitu. Aku rapi-rapiin tuh dia cuman nggak ganteng nggak gitu kan. Padahal kan sebenarnya ya nggak ngapa-ngapain juga gitu. Cuma ternyata aku baru sadar, ya ampun ternyata prevalensi fisik aku tuh kayak ada ya. Aku pikir tuh aku biasa aja gitu loh. Cuma kayak baru sadar itu gitu. Terus oh iya nangkep. Dia mungkin pas udah datang aku juga kayak udah ini apa sih udah bosan terus kayak lepas gitu kali ya. Iya oke. Ya. Soalnya pada saat kita ngejudge orang tuh tahu loh. Pada saat kita nggak receive, orang tuh tahu loh sebetulnya. Aku biasa aja dok, cuma bilang oh ini nggak ganteng menurut preferensi aku. Betul, tapi cowoknya juga akan ngerasa bahwa kamu reject. Oh. Ngerti nggak? Jadi akhirnya dia memilih, aku nggak diterima, ya udahlah mundur. Orang tuh tahu loh, orang tuh aware loh. Paham Dok, ya? dok, yang tadi kalau misalnya kayak kita ketemu orang kan misalnya ada deg-degan. Soalnya pengalaman aku kalau deg-degan itu tandanya harusnya ngejauhin. Soalnya jadi nggak kain gitu loh. Tadi dokter bahas apa yang tadi? Tadi aku nanya karena ada sempat beberapa hal yang kayaknya nggak selaras antara aku mundur karena nggak ganteng. Nah itu tuh ada yang nggak selaras tadi, aku sempat sekelebat menyadar sesuatu. Makanya aku mau tanya, apakah bodimu betul-betul mau cari orang ganteng? Yes, no? No loh, tapi aku maunya ganteng. Iya bentar. Apakah bodimu cari orang yang nurturing? Yes, no? Iya. Oke. So pertanyaannya adalah, kenapa kamu lebih memilih orang-orang yang siap bunuh kamu, yang pakai topeng ganteng? Ada apa ini? Apa ya? Dan pengulangannya kan di area situ terus kan? Aduh, jadi pusing mendadak. Sekarang coba kamu self-introspeksi ke diri sendiri. Kamu tuh lagi ngebuktiin apa? Dan kenapa kamu lagi sengaja cari orang-orang yang siap bunuh kamu, dan kamu pilih yang ganteng-ganteng yang siap bunuhin kamu. Dan semua orang yang siap sayangin kamu, yang nurturing hidupmu, yang baik ke kamu, hanya karena alasan gak ganteng, kamu gak mau receive. Tapi ya, badanmu tuh kayak warna bajunya Nora itu aku nggak mau. sih. Tapi badanmu tuh nggak ngasih info yang selaras sama pikiranmu. Karena badanmu pada saat bersama mereka tuh, badanmu tuh expand. Tapi kamu nggak mau lihat itu. Kenapa? Ini yang bener-bener aku bertanya. Kok kamu sampai nggak mau dengerin badanmu pada saat kamu ketemu orang-orang yang nurturing? Karena aku pun pernah ngalamin di fase itu. Semua orang yang nurturing aku fight. Semua orang yang care sama aku dan semua orang yang sayang sama aku fight.
Aku malah balik nyerang mereka. Dan malah aku nyari orang-orang yang siap bunuh aku dan aku bisa nice sama mereka dan aku benar-benar kill me, I'm ready. Itu Kenapa dok? relationship Kenapa loh kayak itu. gitu? Karena aku mau proving something bahwa aku bisa healing mereka. Oh. Itu salah satu kecenderungannya sexual healer. Oke, question dok. Kalau misalnya gini ya, aku dulu pernah pacaran sama orang yang I'm not very attracted to physically, tapi aku ngerasa ya orangnya baik, ya udahlah jalanin dulu gitu-gitu kan. Terus at one point I realized kalau if I have to marry them and I have to have sex with them, kalau gua nggak physically attracted, it's not kind to them and it's not kind to me. Really? Iya dong. Yakin? Maksudnya terpaksa gitu kan, orang I'm not turned on by that person ya terpaksa dong vibes-nya. Aku mau ngecek sesuatu, ya. Oke. Kamu memulai perjalanan cintamu dari horny, habis di 2 tahun, dan kemudian mukulin kamu dan berkepanjangan, atau kamu mau mulai perjalanan cintamu dari kenal, makin lama makin sayang, dan makin lama makin horny? Nah, makin lama makin sayangnya happens, tapi makin lama makin horny-nya nggak happens. Karena Oke. gue merasa ini orang jelek gitu. So, pertanyaannya adalah, apakah kamu bersedia lihat judgment-mu ke orang lain, yang mana kamu nutupin seluruh orang yang match sama kamu hanya gara-gara physically look? People change loh, but mentals no. Fisik change loh, 10 tahun yang akan datang lu juga jelek. 10 tahun yang akan datang lu juga doyot. Semua beleber kemana-mana, udah bergombal-gombal kemana-mana. People change loh. Kalau kamu attracted dengan point of view seperti itu, maka you will attracted men in the same point of view, dan kamu udah nggak menarik, so mereka akan throw you away. Tapi ada juga kan orang yang cakep sama baik sama-sama. Nggak harus yang cakep itu selalu killing kan. What do you know? Ya nggak harus gitu juga. You can get everything, why should you choose one? Ya, what do you know? Karena kamu bisa berkelit dan mengelak kemanapun yang kamu mau. But the one yang memang ready buat kamu akan selalu rejected dengan alasan fisik. Kita nih semua masing-masing diuji oleh semesta loh. Kalau kamu nggak receive karena alasan money, maka yang bermunculan selalu yang nggak punya uang. Dan akan punya uang di belakang pada saat kamu receive. Kalau kamu rejected gara-gara fisik, jadi kamu nyarinya libido over gratitude, maka kamu akan selalu nyari orang yang libido tinggi, demen kamu di awal, hasrat tinggi, dan 2 tahun kemudian pudar. Tapi kalau kamu belajar betul-betul create a relationship, maka kamu akan pasti mulai lihat bukan the winner and bukan the loser, tapi the no count. No count itu nggak pernah mulai dari hasrat yang menggebu-gebu di awal. Tidak pernah. Karena bukan pheromone type. Kamu nggak akan pernah tertarik physically di awal, karena bukan pheromone type. Yeah, so I've dated people yang I'm not attracted physically di awal, cuman ya at the end ya gue nggak berani komit sama dia karena ya itu. Udah bertanya belum? Apakah kamu adalah orang yang cocok untuk pasanganku, atau apakah kamu adalah orang yang cocok jadi temanku? It's a relationship dan different. Nggak semua orang yang cocok itu bisa jadi pasangan hidup. Yola, ada pertanyaan di chat grup. Ya, itu ada pertanyaan dari Maria, Dokter Maria Jakarta. Pertanyaannya apa ya, Mbak Maria? Di chat grup nanyanya Marlia. Bentar. Maria yang mana ya? Sama Aini. Ini yang ada. Kayaknya Marlia dulu. Marlia silakan unmute dan bertanya dong. Kita masih punya waktu 4 menit. Buruan tanya. Marlia. Ayo, ya Mbak Yolanda mau tanya. Aku sebenarnya masih bingung. Aku udah belajar akses, tapi baru kali ini join di sini ketemu Dr. David. Senang banget sama Mbak Yolanda.
Jadi kebingunganku adalah kalau aku stuck di sesuatu, aku tanya banyak hal gitu. Jadi jawabannya tuh aku kelimpungan sendiri gitu. Kok jawabannya ini banyak banget gitu loh. Misalnya gini, aku nanya apa ya? Hari ini apa yang aku harus lakukan supaya hari ini aku lebih happy, lebih sehat gitu, lebih banyak uang, dan mendatangkan kerjaan yang bikin aku happy, dan kalau bisa ada pasangan hidup yang juga ikut datang gitu. Itu kebanyakan nggak sih nanya begitu gitu. Nah itu satu. Yang kedua, kalau aku udah nanya gitu, aku sendiri tuh yang bingung tuh, kayak di pikiranku tuh banyak banget gitu. Aduh, ini bener nggak sih aku tanyain, terlalu banyak nggak sih gitu. Jadi startnya nih dari mana, aku bingung Mbak. Ya aku kalau mau gini, mau nanya, di tengah-tengah nanya aku bingung. Tadi nanya apa ya, kebanyakan tuh kayaknya gitu. Gimana ya Mbak untuk handle kayak gini? Thank you. Iya, Marlia ya. Sebetulnya apapun kita bisa bertanya ya, mau sebanyak apapun kita bisa bertanya, tapi kita sadarin pertanyaan yang misalnya ada banyak jawaban, kita juga kan bisa memilih jawaban apa nih yang memang benar-benar saya butuhkan. Misalnya seperti itu, misalnya jawabannya banyak gitu kan. Kita kan bisa memilih lagi di situ. Jawaban apa yang benar-benar saya butuhkan, yang saya perlukan untuk pertanyaan saya tadi misalnya gitu. Kalau misalnya datang, soalnya banyak juga yang orang bertanya terus gitu datang banyak, dia bingung yang mana. Kalau saya akan bertanya lagi, prioritas mana yang saya akan bisa lakukan. Saya akan bertanya lagi karena saya nggak mungkin kerjain semuanya. Saya nggak mungkin bingung gini. Saya akan bertanya lagi. Sebentar ini banyak banget jawabannya. Saya bertanya lagi ke semesta, mana dulu yang bisa saya lakukan. Saya akan bertanya seperti itu. Sehingga saya bisa step by step saya lakukan, nggak semuanya saya kerjain, tapi saya nanti semesta akan kasih tahu yang ini dulu Yol, ini dulu, abis ini, abis ini. Atau saya bikin skala prioritas nomor 1, 2, 3 yang mana ya? Oh ini. Nanti saya turunin lagi yang 1, 2 yang mana lagi ya? Yang pertama mana? Saya suka bikin seperti itu, pertanyaan-pertanyaan itu saya jadiin kayak game gitu loh. Dan akhirnya saya bisa action dengan fun aja, nggak bingung karena saya banyak pertanyaan, jawaban banyak ya. Saya akan bikin lagi dong permainan berikutnya dong. Dari 10, mana nih yang paling prioritas? Diurut 1, 2, 3, 4. Saya pangkas lagi. Jadi 5, mana lagi? Jadi 2, jadi 1 lagi. Mana yang pertama? Jadi kejar dengan pertanyaan berikutnya, Mbak Marlia. Kalau gitu. Ya. Marlia sudah gabung di grup Telegram Indonesia? Aku udah gabung di telenya Dr. David sih. Di tele saya itu ada grup topik, ada money challenge di area energy and money challenge. Coba kamu gali ke paling atas, terus kamu jalanin challenge yang di atas, karena seingat saya di money ada receiving challenge kalau nggak salah. Karena kalau kamu baru minta 6 aja, tadi tuh berapa? 3, 4, 5, 6. Terus kamu udah ngerasa, apakah aku layak untuk minta segini banyak? 6 itu too small loh. Sementara kita latihan minta itu 100 loh. Nanti kamu kalau coba cek dirimu, kalau 6 aja kamu udah merasa bersalah karena nanyanya kebanyakan. Lah, ini limitasi apa yang sedang kamu pasang di sini? Baru 6 loh. Setiap hari. Iya. Terus kalau misalnya minta, terus tadi kan ada jangan jadi kesimpulan gitu. Aku kadang-kadang detail banget mintanya, kayak aku minta rumah kamar sekian, ada ininya, ada itunya, ada Emang gitu. Itu enggak ke ini ya Dok, nggak kebanyakan gitu ya Dok. Lah, emang kamu kalau beli rumah cuman aku mau beli rumah gitu doang. Terus kalau yang jualnya jual rumah anjing, kamu mau beli aja? Enggak sih, kadang-kadang aku suka cerita Kan ke teman. spekmu jelas, aku mau beli rumah sekian meter, terus rumahnya gini. Terus kamu cocok apa enggak kan gitu kan? Kamu kan tahu permintaanmu apa gitu. Iya. Lah, semesta mah nggak mau diperlakukan kayak babu loh. Paham nggak? Ya. Memperlakukan semesta kayak babu tuh gini. Tuhan, lu kan tahu kan gue suka cowok kayak apa, kirim ya, pokoknya kayak gitu deh. Lu kan tahu kan, maha tahu kan. Nggak gitu loh. Iya, betul.
Ngerti ya? Kadang-kadang ada saudara yang tahu gitu keinginanku apa sampai detail. Aku tuh dihujatnya macam-macam, terlalu lo gini Oke, ya. semuanya itu bersedia cabut, batalin, hancurin semua enggak? Yes. Jangan Betul. percaya sama orang yang jealous sama kamu ya. Iya, Dok. I need that. Ada pertanyaan berikutnya, Dok, dari Aini, Dok. Ya, terakhir Thank ya you. ini ya. Bagaimana caranya meningkatkan antusias? Ini Nah, aja udah pertanyaan, Dok. Tinggal tunggu jawabannya aja, Aini. yes. Ini nanyanya ke Tuhan. Tuhan, gimana caranya menciptakan antusias? Nah, Setiap harinya. ya, kalau diakses, kita diajarin bagaimana caranya kamu belajar tertarik terhadap sesuatu. Karena kalau kamu nggak tertarik sama sesuatu, orang lain nggak akan tertarik sama kamu. Jadi misal kayak mau kenalan, halo, terus diem. Ya, langsung beku lah, nggak ada pembicaraan berikutnya. Tapi kalau, halo, kamu kerjanya apa? Oh, seru ya. Kamu kerja di mana? Oh, kayak gitu. Wah, aku kerjanya kayak begini loh. Kamu di kerjaan bisa ketemu begini. Jadi ceritanya dipanjang. Nah, itu tuh tertarik. Nah, sekarang latihan tertarik sama orang lain dulu, habis itu belajar tertarik sama dirimu sendiri. Karena kita ini challenge-nya adalah belajar cinta ke diri sendiri. Ayo, tertarik sama dirimu. Kalau kamu punya potensi A, B, C, D, E, kamu tahu nggak potensimu kayak apa? Kamu tertarik nggak dengan skillmu? Atau jangan-jangan, ya udahlah, bisanya gini, ya udahlah, diterima aja deh. Ini nyambung dengan pertanyaan si Andira, Dok. Gimana tertarik sama diri sendiri? Wah, ini PR banget, Andira. Kalau saya lebih kepada, oke, saya suka bilang bahwa saya suka ini, Dok, setiap sesuatu, saya selalu, thank you ya, Body, kamu keren. Saya selalu bicara seperti itu. Acknowledge semuanya, Andira. Jadi, sadarin bahwa kita tuh adalah, apa ya, lebih kepada, kita tuh anugerah. Kita tuh keindahan dalam diri kita, apapun itu. Jadi saya selalu bicara dengan diri saya, kamu keren. Hari ini mau bikin apa lagi? Hari ini mau create apa lagi? Gitu. Jadi cintai diri sendiri yang penting itu, Dok. Karena pada saat kita mencintai diri sendiri, kita tertarik dengan diri sendiri, kita juga care sama diri sendiri. Itu sebenarnya awal mulanya kita bisa tertarik dengan diri kita. Itu, Andira. Seru kan? Ya, kita udah 1 jam nih bersama-sama dengan Kak Yola. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, please tanya di grup. Grupnya saya udah kirim berkali-kali. Yang belum klik join, ayo klik sekarang. Klik join jadwal kelasnya Yola. Jadi kalau ada jadwal, kamu nggak ketinggalan. Dan klik join info akses. Jadi kamu kalau mau tanya nanti gampang nyari kita, gampang bertanya sama kita. Yola, waktunya sudah habis. Ada tips-tips nggak buat teman-teman sekarang di kelas? Yang jelas sih kalau saya sih sharing aja, jangan pernah berhenti bertanya dalam kondisi apapun. Karena dengan bertanya itu sebenarnya kita sudah, apa ya, kalau saya merasa bahwa saya dekat sekali dengan Tuhan. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya itu adalah lebih kepada petunjuk Tuhan, apapun. Bahkan hal kecil aja saya bertanya, misalnya parkir saya nggak dapat, saya selalu bertanya. Apapun, selalu dan saya nggak takut minta dan bertanya itu saya nggak pernah takut, dan saya selalu lakukan dalam hidup saya, selalu bertanya, karena bertanya itu memberdayakan. Yes. Ya, kalau misalnya jawaban itu malah membuat kita jadi kecil. Yes. Seru kan? Ya. Sip. Semuanya. Thank you. Sama-sama. Yang belum klik join, please klik join sekarang. Dan please, saya minta kalian boleh pilih topik minggu depan mau bahas topik apa nih. Dan jawabnya di grup info akses. Nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan topik favorit yang kamu minta. Oke? Apapun boleh ya. Kita akan ngasih gift kelas setiap minggu 1 jam. Tapi kamu yang minta, maka kita akan bahas topik-topiknya. Saya, Dr. David Budiwartono, dan Yolanda, praktisi dan juga fasilitator dari Akses, kami berdua mohon pamit, dan kita ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama di kesempatan Santai Ceria. Oke? Thank you. Thank you, Mbak Yola. Dok. Thank you, Mbak Yola. Thank you, Dok. Saya maafin. Iya.